Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana pemirsa yang ada di rumah, bil khusus teman-teman Man Satu Cianjur, mudah-mudahan ada dalam rahmat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala, berkahkan ilmunya, dipanjangkan usianya dan diberkahkan milik rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang apa itu syariat, apa itu ma'rifat, apa itu hakikat, dan apa itu tarekat. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi akan hal yang barusan disebutkan. Nah, tujuannya mata pelajaran akidah membahas yang barusan tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nantinya teman-teman semuanya, khususnya Man Satu Cianjur kelas 11, kalian dianjurkan untuk memahami materi terkait syariat, kemudian tarekat, hakikat, dan ma'rifat dengan sangat-sangat baik. Kemudian kedepannya nanti teman-teman semuanya harus mampu menjelaskan dalil terkait materi tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, dan fungsinya dengan baik. Kemudian dapat menyimpulkan materi, kedudukan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, dan selanjutnya dapat menilai kedudukan syariat, tarekat, dan hakikat, ma'rifat secara baik. Kemudian mampu mekomunikasikan materi kedudukan terkait materi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, nantinya teman-teman semuanya khususnya harus mampu memahami akan hal itu. Nah, tentunya untuk memahami kalian perlu untuk melihat atau menelaah, mempelajari terkait apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu ma'rifat, dan apa itu hakikat. Nah, teman-teman tolong disimak dengan baik. Nah, gambarannya syariat itu bagaikan sebuah akar dalam sebuah pohon. Kemudian batang dari pohon tersebut adalah gambaran tarekat. Kemudian ranting-rantingnya itu adalah gambaran dari hakikat. Dan buah dan daun itu merupakan gambaran ma'rifat. Nah, itu gambarannya. Agar teman-teman semuanya pemirsa terbayang mana itu syariat, mana itu tarekat, mana itu hakikat, dan apa itu ma'rifat. Nah, gambarannya sekali lagi, akar adalah syariat, batang sebuah pohon adalah gambaran tarekat, dan ranting-ranting sebuah pohon adalah gambaran hakikat, dan buah itu merupakan gambaran ma'rifat. Nah, itu agar teman-teman pemirsa dapat membayangkan akan ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat tersebut. Nah, tolong disimak ya. Satu, apa itu syariat? Nah, syariat menurut bahasa dari kata syara'a yas'u, syar'an, yang artinya membuat peraturan atau undang-undang. Nah, syariat menurut istilah tasawuf yaitu syarat mutlak bagi seorang salik yang menempuh jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lebih luas dari syariat adalah apapun yang telah Allah perintahkan, baik secara langsung maupun melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syariat berbentuk lahir yang merupakan titik tolak keberangkatan dalam perjalanan ruhani manusia. Jadi intinya syariat adalah ilmu tentang hukum-hukum zahir. Misalkan seperti ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji. Nah, ilmu-ilmu yang barusan, nah itu disebut ilmu syariat. Kemudian yang kedua, apa itu tarekat atau thariqah? Nah, thariqah berasal dari bahasa at-thariq. Jamaknya yaitu thara'iq, yang berarti jalan atau keadaan atau aliran dalam garis segala sesuatu. Nah, tarekat menurut istilah ulama tasawuf yaitu jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, mengamalkan ilmu fikih, dan ilmu tasawufnya. Cara atau kaifiat mengerjakan suatu amalan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu intinya. Jadi tarekat adalah cara atau kaifiat
untuk mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai sesuatu tujuan. Nah itu. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dijelaskan, terlihat bahwa tarekat adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Karena tidak mungkin seseorang dapat menempuh ilmu tarekat, kemudian hakikat dan makrifat tanpa ilmu yang barusan, tanpa ilmu syariat. Karena dalam keterangan suatu keterangan, man tasawwaf wa lam tafaqqah tazandaku. Barang siapa yang bertasawuf tanpa ilmu fikih dalam artian ilmu syariat, tazandaku, maka ia zindik. Namun sebaliknya, wa man tafaqqah wa lam tasawwaf, barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, tafassaqah, maka ia fasik. Yang bagus, yang baik adalah bersyariat, berfikih, kemudian bertasawuf. Nah, itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Intinya, thariqah adalah pengamalan syariat. Setelah teman-teman pemirsa mengetahui tentang tata cara ilmu sholat, tata cara ilmu puasa, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalannya ini secara terus-menerus, nah disebut thariqah. Orang yang melaksanakan tersebut disebut seorang yang salik. Nah, atau kalau perempuannya salikah. Nah, itu seperti itu. Penjelasan terkait thariqah. Nah, di dalam thariqah atau tarekat terbagi dua. Ada tarekat wajib dan ada tarekat sunnah. Nah, tarekat wajib yaitu amal-amalan wajib, baik fardu ain atau fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau setiap hamba. Nah, tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam, yang jumlahnya itu 5. Baca syahadat, sholat, puasa, munggah haji, dan lain sebagainya. Kemudian jenis tarekat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Ingat, ada Islam tadi, rukun Islam yang 5 harus ditekankan, harus diamalkan. Kemudian rukun Islamnya, kemudian ihsannya itu salah satu tahapan. Kemudian tarikah sunnah. Apa itu tarikah sunnah? Nah, tarikah sunnah adalah kumpulan amal-amal sunnah atau yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalannya menjadi orang yang yang baik seperti itu. Jenis tarekat ini disusun oleh seorang guru atau dalam ilmu tasawuf disebut mursyid untuk diamalkan oleh murid-muridnya dan pengikutnya. Misalkan contoh ada thariqah qadariyah, kemudian Naqsabandi, Sadili, Tijani, Irfani, dan lain sebagainya. Itu memiliki ciri khas amal-amalan tersendiri. Misalkan contoh ayat wirid seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada seperti itu. Bahkan ada yang hanya domirnya saja. Hu. Itu dibenarkan. Karena hu itu domirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal-amalan yang sering diajarkan oleh berbagai thariqah seperti itu. Kemudian unsur-unsur thariqah atau unsur-unsur tarekat. Unsur-unsur tarekat diantaranya mursyid atau guru atau master, bertugas menemani dan membimbing para penempuh spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ada yang disebut bai'at atau bait, adalah janji seorang murid kepada guru bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa ada lebat terlebih dahulu seperti itu. Kemudian silsilah yang ketiganya. Nah, silsilah thariqah adalah nisbah atau nasab, hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zalani Al-Baghdadi, kemudian kepada baginda Rasul dan seterusnya. Kemudian keempat, murid. Nah, murid adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, unsur yang kelima adalah ajaran. Nah, ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah thariqah tadi. Thariqah Qadariyah ini ciri khasnya, thariqah Naqsabandi ini ciri khasnya, thariqah Sadili ini ciri khasnya, thariqah Tijani ini ciri khasnya,
Thariqah Irfani ini ciri khasnya. Itu memiliki ciri khas tersendiri. Karena berbeda guru. Dari setiap guru, kemudian mengajarkan, mengijazahkan berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian ada hakikat. Apa itu hakikat? Nah, hakikat berasal dari kata bahasa Arab yang itu haqqo, yahiku, hakikatan, yang berarti kebenaran. Hakikat ini berasal dari kata pokok, hak, al-haq, yang berarti milik, kepunyaan, atau benar, atau kebenaran, seperti itu. Nah, kata hak secara khusus oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, sering digunakan sebagai istilah untuk Allah sebagai pokok sumberan dari segala kebenaran. Sedangkan yang berlawanan dengan itu semuanya disebut batil, yang tidak benar. Hak. Nah, intinya hakikat artinya adalah itikad atau kepercayaan sejati mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makna hakikat ini yaitu pekerjaan hati. Sehingga tidak ada yang didengar selain Allah, atau gerak dan diam itu yang diyakini dalam hati, pada hakikatnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengamalan tadi, syariat tentang ilmu sholatnya, kemudian telah diamalkan, dilaksanakan. Nah, setelah pelaksanaan syariat, kemudian diamalkan thariqah seiring terus, secara terus-menerus, continue istiqomah. Nah, nantinya akan menghasilkan sebuah hakikat, atau dalam artian nanti bisa bisa berbuah kalau dibayangkan dalam sebuah pohon seperti itu. Kemudian apa itu ma'rifat? Nah, ma'rifat dalam bahasa diambil dari bahasa Arab, yang artinya arafa ya'rifu ma'rifat, yang artinya dasarnya adalah kenal. Arafa uruh dalam bahasa Jawa. Arafa uruh atau kenal atau tahu, seperti itu. Nah, menurut salah satu ulama ahli tasawuf, yaitu Hujatul Islam, ulama yang paling masyhur, julukan Hujatul Islam, tentunya tak lain dan tak bukan adalah siapa? Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ahli tasawuf, ahli di bidangnya, seperti itu. Beliau mengatakan bahwa ma'rifat adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui peraturan-peraturannya dengan segala yang ada. Karena Imam Ghazali sudah mukasyafah, bisa melihat dohir wal batin. Masya Allah. Lantas apa hubungan syariat, thariqat, dan hakikat? Nah, sebelum ke sana, inti dari tadi, syariat bagaikan sebuah akar, kemudian thariqah bagaikan sebuah batang pohon, kemudian hakikat bagaikan sebuah ranting-ranting dalam pohon, kemudian ma'rifat adalah buah, hasil dari syariat, hasil dari thariqah, hasil dari ma'rifat. Nantinya buahnya adalah apa? Dapat liqa'i rabbih, dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buahnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan juga, mengumpamakan syariat itu bagaikan sebuah perahu, kemudian thariqah adalah berenangnya, hakikat adalah lautannya, dan untuk menggapai tersebut nanti ma'rifatnya dapat menemukan mutiara. Nah, mutiara tersebut liqa'i rabbih, nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hubungan syariah, thariqah, dan hakikat itu tadi bagaikan sebuah perahu. Tarikat seperti berenangnya, kemudian hakikat lautannya, dan ma'rifat adalah mutiaranya, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dengan tasawuf itu. Dalam ilmu tasawuf, hakikat merupakan adalah salah satu bagian tingkatan dari 4 tingkatan ilmu: syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Syariat sebagai ilmu yang paling awal mempelajari tentang amal ibadah, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, dan lain sebagainya. Nah, tarekat sebagai ilmu kedua mempelajari tentang latihan-latihan,
melalui riadoh seperti itu. Misalkan seperti dalam berbagai kebiasaan, berbagai tariko berbeda-beda. Ada yang melakukan sebagian lain dengan melalui 7 tahapan, seperti tahapan muhasyabah diri, kemudian muraqabah, kemudian apalagi mujahadah, satu diantaranya introspeksi diri atau muhasabah, kemudian hukum diri muaqabah, kemudian mujahadah kesungguhan lahir batin, dan terus kemudian mu'atabah dan menyesali diri. Dan selanjutnya ada tahapan-tahapan, ada mujahadah, musyarakah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, dan lain seterusnya. Itu tahapan-tahapan dalam tarekah seperti itu. Intinya, umpamanya saya analogikan agar teman-teman terbayang, sekali lagi, dalam sebuah pohon, akarnya itu bagaikan sebuah syariat, dan batangnya itu bagaikan tarekat, dan ranting-rantingnya adalah bagaikan hakikat, dan buah daunnya adalah bagaikan ma'rifat. Nah itu mungkin yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu untuk teman-teman pemirsa yang di rumah. Cukup sekian, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.